Baik saudara, masih bersama saya Kairani Andita di Sapa Bengkulu. Dialog dan talk show yang informatif dan menarik pastinya. Masih bersama kita bertiga dalam pembahasan KPID Award. Tadi sudah dijelaskan bahwasanya KPID ini sebagai garda terdepan penyiaran yang ada di Bengkulu ya Pak ya. Lantas bagaimana apresiasi KPID sendiri untuk penyiaran di Bengkulu? Apakah ada apresiasi seperti event acara award gitu Pak? Ya baik, terima kasih. Apresiasi tentu selayaknya lah KPI ataupun KPID untuk melaksanakannya seperti KPID Award-nya. KPID Award ini kan merupakan kegiatan rutin tahunan KPID ataupun KPI untuk memberikan penghargaan atau apresiasi terhadap lembaga penyiaran yang telah menyajikan konten-konten ataupun program-program yang berkualitas, di mana program-program tersebut telah kami tentukan apa sih yang akan dikompetisikan atau lombakan. Misalkan di tahun ini insya Allah akan dilaksanakan KPID Award itu tanggal 16 November tahun 2024 ini di kampus 4 UMB, GSG, gedung GSG tersebut. Dan kegiatan tersebut telah proses pendaftaran dan lain sebagainya ini tengah dibuka sejak tanggal 6 Agustus hingga tanggal 28 Agustus nanti berakhir ya. Dan sudah ada beberapa lembaga penyiaran yang telah mendaftar. Nah, kemudian ada kategori-kategori yang telah kami bagikan ke seluruh lembaga penyiaran yang untuk dilombakan. Itu ada total ada 15 kategori, kemudian ada 3 kategori khusus. Nah, 3 kategori khusus ini tentu kami KPID ke-7 Komission akan menilai hal-hal yang unik dan keunggulan-keunggulan dari lembaga penyiaran tersebut. Mungkin dari sisi presenter ataupun mungkin dari sisi lembaga penyiaran tersebut ada program yang konsisten untuk melakukan menyiarkan dengan bahasa daerah seperti itu bisa saja menjadi penilaian kami seperti itu. Dan kemudian dari seiring berjalannya waktu itu kegiatan ini, perlombaan ini atau kompetisi ini tentu kami akan menilai itu sejak 1 tahun belakangan. Nah, jadi 1 tahun terakhir program-program yang kami kategorikan yang kami berikan kepada lembaga penyiaran untuk dilombakan itu, nah itu yang akan diberikan kepada KPID sehingga KPID akan menilainya seperti itu. Dan tentu ada juga hal-hal yang perlu dipatuhi seperti itu, seperti TOR yang telah kami berikan beberapa waktu lalu, di mana lembaga penyiaran tersebut tidak dapat mengikuti ajang KPID ini bila kala lembaga penyiaran tersebut mendapatkan teguran dari KPID seperti itu. Nah, maka maka lembaga penyiaran tidak bisa melakukan mengikut sertakan lembaga penyiaran tersebut yang telah terkenal teguran dari KPID seperti itu. Nah, ini merupakan suatu kerugian lah terhadap lembaga penyiaran atas ketidakpatuhan terhadap ketetapan dari Undang-Undang 32 dan peraturan P3SPS seperti itu. Dan juga seperti kita ketahui sama, tujuan dari KPID Award ini adalah tentu untuk meningkatkan ataupun memacu spirit dari lembaga penyiaran itu sendiri kan. Ibarat kata kalau udah ada dapat semangat, dapat reward, dapat hadiah dan sebagainya, pengakuan dari KPI bahwasanya ini program terbaik dari lembaga penyiaran A, penyiaran B, penyiaran C, kemudian timbul rasa semangat untuk itu. Dan kemudian untuk meningkatkan partisipasi juga terhadap lembaga penyiaran yang mungkin belum masuk nominasi ataupun belum mengirimkan ataupun masih malu-malu atau programnya kayaknya belum pas ini segala macam. Nah, ini sebagai spirit dan evaluasi bagi mereka juga untuk mengikuti ajang KPDO ini, di mana KPDO ini merupakan ajang tahunan ya yang insya Allah sejak 2023 lalu saya tentunya dengan Pak Gusmian berkoordinasi dengan pihak gubernur agar kiranya KPDO ini masuk pada agenda HUT tahun Provinsi Bengkulu seperti itu. Jadi ke depan insya Allah KPID Award ini akan terus masuk pada agenda HUT Provinsi Bengkulu Gandeng, walaupun dilaksanakan di beda-beda. Untuk kemarin perdana dilaksanakan di gedung daerah, itu KPID Award yang ke-6 kalau tidak salah sejak KPID Bengkulu lahir. Kemudian yang nanti 2024 ini adalah KPID Award yang ke-7, walaupun dilaksanakan di gedung GSG Universitas Muhammadiyah Bengkulu kampus 4, maka ini rangkaiannya tidak lepas dari rangkaian agenda HUT tahunan Provinsi Bengkulu seperti itu, Mbak. Akan rutin insya Allah ke depan dilaksanakan ke rutin. Bagaimana dengan apa yang jadi semangat KPID ini membuat ajang KPID Award ini, Pak? Oke, jadi apa yang disampaikan oleh Pak Belicet tadi memang latar belakang
untuk melakukan kegiatan atau mengadakan kegiatan KPD Award ini, kami tidak lepas dari selalu memotivasi ya dunia penyiaran ini sebagai industri untuk terus tumbuh dan kembang. Nah, dan kami usaha-usaha yang nyata dari mereka itu untuk maju dan berkembang, tentu kami sewajarnya untuk diapresiasi dalam bentuk award ini. Oleh karena itu, kami dari kinerja setiap lembaga penyiaran itu dipetahkan di tiap tahun oleh bagian yang mengawasi siaran, ya. Ini core-nya adalah konten. Maka dari situ kita melihat bacaan bahwa performa lembaga penyiaran itu sampai hari ini terus berkembang. Karena memang ini harus dapat menjadi corong pemerintah yang baik tadi. Artinya tidak hanya sekedar tentang berbisnis, tapi pesan-pesan pemerintah itu harus tersampaikan dengan baik. Oleh karena itu kita tidak ada pilihan lain ya, kecuali memang radio dan televisi inilah yang dapat menyebarkan konten-konten yang berkualitas dari pemerintah. Karena ujung-ujungnya itu nanti kan untuk kesejahteraan rakyat juga. Jadi dari alur cara berpikir kita seperti itulah kepada mereka lembaga-lembaga penyiaran di Bengkulu khususnya. KPD Bengkulu terus melakukan pembinaan, lalu kemudian nanti kalau yang memang terpacu untuk maju, kami berikan penghargaan. Nah, itu yang disampaikan oleh Pak Berce tadi, 15 kategori, 8 untuk televisi dan 7 untuk radio itu memang detail acara demi acara yang mereka kelola di kesehariannya. Lalu kemudian ingat bahwa Anda bagus dalam acara tertentu, tetapi Anda dapat teguran, ya, teguran bertulis, nggak bisa ikut di dalam acara KPD Award ini. Tidak bisa diikut sertakan ya Pak ya? Ya, artinya bahwa KPD Award itu memang ajang untuk mereka mengukur seberapa maju mereka mengelola radio, seberapa besar peran mereka di dalam kemajuan industri penyiaran di Bengkulu. Nah, itu yang perlu kita ceritakan juga dengan masyarakat. Karena KPD Award ini nanti untuk yang tahun ini memang undangan itu terbatas dari jumlah dan kelompok masyarakat, tetapi kami akan meracik itu dengan pihak penyelenggara adalah kalau bisa elemen-elemen masyarakat yang terdidik, misalnya dari kelompok-kelompok pelajar, kemudian perguruan tinggi, itu kita undang untuk hadir di situ. Lalu kemudian karena core kegiatan dari lembaga penyiaran ini juga KPID itu adalah literasi, maka di kesempatan itu nanti bahwa kita akan meliterasi masyarakat bahwa apabila masyarakat mau menginginkan konten itu terjamin kualitas dan memiliki hiburan yang segar, maka tontonlah dan dengarkan radio. Oke, baik. Lantas selaku ketua dan koordinator bidang kelembagaan ini, sejauh mana ini Pak persiapan dalam event KPD Award ini? Gimana Pak? Ya, tentu persiapan telah dilakukan sejak lama ya, sejak beberapa bulan lalu kami menyusun TOR, kami membuat kategori-kategori, kemudian juga kami juga merancang siapa ini yang akan membantu ataupun IO mana yang akan kita pilih untuk membantu menyukseskan acara ini. Kemudian kita panggil IO, kemudian kita bahas bersama, kemudian bagaimana konsep yang ditawarkan, kita rumuskan bersama, lokasinya di mana, kapan dan di mana. Kemudian juga begitu juga dengan tim juri juga kita rembukan untuk KPD nanti pilihan seperti apa dan tanggal tahapan-tahapan pendaftaran penerimaan berkas, kemudian penjurian dan lain sebagainya itu telah diatur semuanya. Dan sejauh ini masih berproses ya, masih berproses kesiapan. Kemudian seiring berjalan waktu akan terus mendekati hari H, maka semakin memuncak. Dan sebut tadi disampaikan Pak Gusmian,
KPID World tahun ini akan sedikit berbeda di KPID sebelumnya, di mana KPID World sebelumnya itu monoton, hanya di ruangan, kemudian ada dihadiri oleh ini itu segala macam, dan kali ini akan kita akan konsep sedikit berbeda, namun tidak mengurangi rasa dari marwah dari KPID World itu sendiri, di mana tentu harapan kami dan kita bersama bahwa setiap tahunnya KPID World ini akan dilaksanakan tentu semakin berkualitas seperti itu. Dan kami juga mengharapkan bahwa lembaga penyiaran juga ketika kami KPID yang telah melakukan pembinaan, turun ke bawah, memberikan masukan, dan kami mencoba membantu seperti radio tadilah kami hubungkan, karena kami tidak bisa masuk lebih jauh lagi, maka kami harapkan juga teman-teman lembaga penyiaran ini juga memberikan feedback lah terhadap apa yang kami usahakan seperti itu. Jangan seperti menerima saja tidak menjemput bola seperti ini menjadi sebuah ketidaknyamanan lah bagi kami kalau kami telah berupaya, namun lembaga penyiaran masih seperti yang dulu saja seperti itu. Nah, ini yang kami harapkan partisipasi dari lembaga penyiaran ini terus aktif lah, yaitu aktif dalam menyajikan program-program terbaiknya, di mana tadi menyambung Pak Gusmian merupakan lembaga penyiaran ini merupakan bagian dari corong pemerintah untuk memberikan informasi-informasi yang produktif pembangunan pemerintah. Nah, di mana jadi tujuan akhirnya nanti juga diharapkan nanti ada investor mungkin masuk ke Bengkulu dengan melihat informasi tersebut, kemudian wisatawan dari aspek pariwisata juga, kemudian dari sisi kuliner juga akan semakin berputar seperti itu. Dan juga kami berharap KPID tahun ini sekali lagi sampaikan, mumpung masih ada waktu ya Pak untuk berapa hari ke depan hingga tanggal 28, kami dalam kesempatan ini saya sampaikan kepada seluruh lembaga penyiaran baik televisi maupun radio, kirimkan file ataupun sesuai yang TOR kami berikan, kemudian kami akan seleksi, kami akan jurikan, kami akan nilaikan, kemudian akan kami umumkan pada malam puncak itu pada 16 November 2024 nanti. Baik, ternyata pemirsa sudah dipersiapkan sedemikian rupa ya, yang juga nanti ada 15 kategori ya Pak ya? 15 kategori. Oh, 3 kategori khusus. Dan tadi lupa saya sampaikan, nanti akan dihibur oleh salah satu artis ibu kota yang Wah, siapa tuh? Maka dari itu penyiaran di Bengkulu ini harus diapresiasikan setinggi-tingginya ya Pak ya, karena dengan apresiasi ini bisa membuat penyiaran itu jadi lebih baik, lebih maju ya Pak ya. Untuk harapan KPID Award ini bagaimana Pak? Ya, tentu seperti saya sampaikan tadi bahwa harapan kami partisipasi dari lembaga penyiaran televisi maupun radio itu aktif ya, mengikuti semua kontestasi ini. Kemudian harapan kami juga tentu kepada Dewan Juri nantinya, kami meyakini bahwa akan tetap independen dalam melaksanakan penilaiannya, sehingga nominasi-nominasi ataupun juara-juara yang akan keluar nanti itu merupakan hasil murni dari seleksi sesuai dengan aturan yang berlaku, dan diharapkan juga nanti ke depan KPID Award ini terus semakin berkualitas, dan tentu lembaga penyiaran juga akan semakin tumbuh kembang, semakin menyajikan konten-konten ataupun program-program yang berkualitas, sehingga memacu untuk tahun ini gue nggak dapat, tahun depan pasti dapat nih ya. Kalau seperti itulah kira-kira manajemen ya Pak, yang terpenting nanti. Berarti ini bukan ajang kompetisi yang main-main ya Pak ya, udah aja kompetisi award yang besar gitu. Untuk penglihatan sebagai Ketua KPID dan Koordinator Bidang Kelembagaan, kira-kira mungkin beberapa tahun lagi, beberapa waktu lagi melihat penyiaran yang ada di Bengkulu ini kira-kira seperti apa? Baik, saya sampaikan tadi dengan kami mendatangkan narasumber dari luar, ya, lalu kemudian tenaga-tenaga penyiaran berkesti di Bengkulu ini kita lakukan bintek-bintek di setiap tahunnya, hampir 2 tahun terakhir ini. Mudah-mudahan dengan lengkap ilmu ya, dengan kualitas itu pendidikan mereka meningkat, lalu kemudian komunikasi dengan dengan lembaga-lembaga penyiaran yang maju terjalin, lalu kemudian kita dukung dengan pembinaan yang lebih intensif dari tahun ke tahun. Ya, kita berharap bahwa lembaga-lembaga penyiaran di Bengkulu ini pertama yang mungkin kurang kuat dalam aspek pembiayaannya, dengan bergairahnya dunia industri penyiaran ini,
mudah-mudahan akan meningkatkan pendapatan mereka. Lalu kemudian yang tidak kalah pentingnya bahwa karena ini sebagai badan usaha, mudah-mudahan dengan semakin inovatifnya mereka, lalu kan kreatifnya mereka merancang acara, mudah-mudahan juga akan membuka lapangan kerja baru. Jadi ini luas, artinya KPD UUD itu berkeinginan agar lembaga penyiaran ini tidak sekedar cuman menyampaikan informasi tentang pembangunan, tetapi memang dampaknya luas untuk kepentingan membuka lapangan kerja baru dan Informatif sekali Bapak. Baik, terima kasih Bapak telah berkenan bersama kami dalam program Sapa Bengkulu. Semoga acara KPID Award 2024 ini yang akan diselenggarakan bulan November ya Pak? Tanggal 16 November nanti berjalan lancar. Kemudian semoga KPID Award ini menjadi tolak ukur bagi penyiaran Bengkulu yang ada di Bengkulu agar terus berkembang dan bisa sebagai kontrol sosial yang baik gitu ya Pak ya. Terima kasih Bapak Gusmian dan Albert C. Oke. Baik saudara, terima kasih pemirsa Kompas TV telah menyaksikan kami dalam dialog kali ini. Saya Khairani Andita selaku host dan tim yang bertugas mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.